Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Lentera yang dirahmati Allah rahimakumullah. Nama Zaid bin Sabit sangat terkenal pada zaman kenabian. Zaid bin Sabit An-Najari Al-Ansari adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia mendapat kepercayaan penuh dari Rasulullah menjadi penulis wahyu dan surat-surat Nabi. Sebelum mendapat tugas menulis wahyu dan menghimpun Al-Quran, Zaid bin Sabit merupakan seorang sahabat Ansar dari Madinah. Pertemuan pertamanya dengan Rasulullah terjadi saat usia Zaid masih 11 tahun. Ketika itu Rasulullah datang berhijrah ke Madinah. Zaid dan keluarganya masuk Islam. Rasulullah pun mendoakan keberkahan untuk dirinya. Zaid terkenal sebagai anak yang pemberani dan bersemangat. Ketika perang Uhud, Zaid dan kawan-kawannya menemui Rasulullah supaya bisa diikutkan dalam peperangan. Namun Rasulullah menolak karena umur mereka masih terlalu kecil. Saat itu Rasulullah menjanjikan kepada Zaid dan teman-temannya bahwa mereka akan diajak pada perang yang akan datang. Zaid kecil tumbuh sebagai muslim yang cerdas. Zaid mampu menghafal Al-Quran, menulis wahyu untuk Rasulullah, serta menguasai ilmu hikmah. Kata sahabat Nabi Kabisyah yang dikutip dalam buku biografi 60 sahabat Rasulullah SAW karya Khalid Muhammad Khalid, bahwa Zaid bin Sabit di Madinah adalah orang yang terdepan di bidang kehakiman, fatwa, qiraah, dan faraid. Suatu ketika pada saat bulan Ramadan, datanglah seorang musafir ke rumah Zaid bin Sabit. Namun tamu tersebut sama sekali tidak memiliki persediaan atau bekal untuk berbuka puasa. Pada saat itu kondisi ekonomi Zaid bin Sabit pun sedang tidak baik. Namun ia mengingat pesan Rasulullah SAW tentang kesunahan memuliakan tamu. Ia pun bertanya kepada istrinya, apakah kita memiliki makanan untuk petang ini? Sang istri menjawab, demi Allah wahai suamiku, kita hanya memiliki makanan sedikit. Sang istri pun kebingungan. Kemudian Zaid berpikir dan menemukan strategi untuk menghadapi masalah tersebut. Ia meminta istrinya untuk mematikan lampu saat waktu berbuka tiba. Saat waktu berbuka tiba dalam kondisi gelap, mereka pun menghidangkan makanan kepada musafir tadi. Namun karena makanan tersebut hanya cukup untuk sang musafir, Zaid bin Sabit dan istrinya hanya berkecap-kecap seolah mereka juga sedang berbuka, padahal mereka sama sekali tidak memakan apapun. Esok hari sang musafir melanjutkan perjalanannya, sedangkan Zaid bin Sabit datang ke majelis Rasulullah SAW seperti biasanya. Ketika bertemu Rasulullah SAW, beliau bersabda, wahai Zabid, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam. Mendengar hal tersebut, Zaid bin Sabit pun merasa sangat bahagia. Betapa menariknya cerita Zaid bin Sabit di atas. Bahkan ketika ia sama sekali tidak memiliki makanan kecuali hanya sedikit pun, ia dan istrinya rela berpura-pura berbuka puasa demi menjalankan sunnah Rasulullah SAW, yaitu memuliakan tamunya. Betapa mulianya sikap Zaid tersebut. Hal itu tentu saja karena kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Memuliakan tamu termasuk kesempurnaan dari iman seorang muslim, sebagaimana Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Olehnya itu sahabat Lentera rahimakumullah yang beriman, untuk senantiasa menghidangkan sesuatu kepada tamu kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dalam menjalankan sunnahnya dan sebagai bukti keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video ini, bila bermanfaat bagi sahabat Lentera rahimakumullah, silahkan dibagikan, di subscribe dan di like. Apabila video ini kurang berkenan di hati sahabat Lentera, silahkan memberikan kritik dan saran untuk membangun channel ini bersama-sama. Insyaallah ini menjadi amal jariah kita bersama. Amin ya rabbal alamin.